Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Dalam keadaan bangsa kita sedang dilanda bencana non-alam, dalam keadaan pembatasan sosial berskala besar, kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul yang sangat relevan, Sehat at New Normal. Kita akan berbincang dengan narasumber yang juga sangat kompeten, seorang dokter senior, seorang dokter ahli bedah, pemerhati masalah sosial dan pendidikan, bahkan penulis beberapa buku, tentu saja dalam tema kesehatan. Dengan hormat kepada Sobat Maestro sekalian, saya perkenalkan Bapak Dr. Ruyandi Hutasoid. Apa kabar Pak Dokter? Ya, puji Tuhan, sehat Pak Ronald. Walaupun hampir tiap hari ketemu dengan pasien COVID. Luar biasa. Untuk sahabat Maestro, selamat juga untuk Pak Ronald. Saya senang sekali saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, khusus menghadapi COVID-19 yang sedang pandemi mendunia ini. Iya Pak Dokter. Nah Pak Dokter, pemberitaan media di pekan ini makin heboh ini. Padahal awalnya sudah cenderung membaik sepertinya. Tapi faktanya kok nggak demikian ya Pak Dokter ya? Apa sebenarnya yang terjadi ini Pak? Nah, karena banyak orang menganggap remeh masalah COVID ini. Apalagi kalau dia nggak sakit kan. Iya. Dia merasa, kemana-mana pun saya nggak apa-apa. Nah itu yang bahaya. Karena banyak orang OTG, orang tanpa gejala, dengan bebas berjalan di mana-mana. Jadi cuma satu pilihannya, harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga diri. Walaupun teman baik, udah lama ketemu, apa kabar? Tetap pakai masker. Iya. Ya, kecuali makan mungkin kita nggak pakai masker ya. Baik Pak Dokter, di Jakarta dan di Bandung ada fenomena yang hampir sama. Seperti tadi kata Pak Dokter, bahwa kebanyakan yang positif COVID-19 itu merupakan OTG, orang tanpa gejala. Iya, dia nggak ada gejala COVID, nggak batuk, nggak ada, normal, sama sekali normal. Iya. Ya, dan bayangkan ya, seorang anak dari Amerika, ini kejadian benar nih. Iya. Sehat, semua normal, sampai ke Jakarta, cium pipi kiri, pipi kanan bapaknya, ibunya. Nggak sampai berapa hari lagi bapaknya meninggal kena COVID. Dari anaknya? Dari anaknya. Nah kayak gitu bahayanya coba. Iya Pak Dokter. Nah ini, saat ini muncul klaster baru yang harus diwaspadai. Pemerintah pun mengatakan demikian, yaitu klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster pilkada. Nah, bagaimana saran Pak Dokter agar masyarakat, khususnya Sobat Maestro di Bandung maupun di mana saja yang mendengarkan secara online ini bisa mengantisipasi dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, yang pertama, kalau kita ada di mana-mana, khususnya di luar rumah ya, selalu memakai masker. Masker itu melindungi kita, melindungi orang lain supaya orang jangan ketularan. Iya. Jadi jangan merasa nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, orang lain yang nggak kuat imunnya kena sama kita, jadi ketularan. Jadi kita membawa bencana, sumber bencana kemana-mana. Jadi tolong kita harus pakai masker untuk menghindari kuman atau virus yang di mulut kita tuh keluar. Karena sekarang kan akhirnya diakui lah. Tadinya bilang cuma droplet, sekarang sudah disetujui airborne, artinya lewat udara. Iya betul. Jadi kalau kita ngomong tuh
keluar kumannya karena dia ada di leher kita, di hidung kita nomor 1. Nah, jadi kalau keluar ya dengan partikel yang kecil kemana-mana, 1 meter, 2 meter bisa tuh. Ya, apalagi kalau kita sambil batuk, wah 4 meter tuh nyambungnya. Wow. Jadi yang itu, karena itu kedua katanya hindari jarak. Ya. Nah, yang menjadi masalah kenapa cuci tangan? Karena kita seringkali nggak sadar tangan kita ini megang muka. Iya, betul. Garut-garut. Itu cuci tangan tuh maksudnya supaya kita nggak tahu kita pernah megang apa, buku lah, apalagi handphone kan yang paling banyak kumannya nih. Betul, Pak. Kita pegang, lalu kena muka kita. Kenapa? Karena kalau udah kena muka, kena dekat hidung. Kalau kena di kulit nggak apa-apa dia. Tapi kalau dekat muka, masuknya nanti port the entry-nya, sumber masuknya itu dari hidung, dari permukaan. Dekat mata, dekat hidung, semua bisa kena. Apalagi sekarang gejalanya bukan saja sesak-sesak, diare juga bisa ternyata ketahuan. Sebagai indikator ya? Iya, jadi ya macam-macam, apalagi dengan happy hypoxia. Nggak apa-apa, normal, cuma napasnya dia nggak sadar, mulai pelan, dia nggak sadar. Happy hypoxia, artinya dia nggak sadar, nafasnya itu sudah kurang oksigen. Jadi dia cuma ngantuk. Nah kalau dia ngantuk kurang oksigen, nggak sadar, makin lama makin turun, meninggal tanpa ada gejala-gejala sebelumnya. Pelan-pelan napasnya berkurang-kurang. Nah kalau oksigennya kurang, ya ngaco orang udah. Iya. Dan kalau ngaco, dia nggak tahu bahwa dia lagi terserang. Happy hypoxia, betul-betul bahaya. Happy hypoxia itu istilah medisnya ya Pak ya? Ya istilah baru sebenarnya. Tapi kita juga baru dengar terakhir ini. Sebelumnya nggak pernah ada. Jadi COVID ini memberikan berbagai macam gejala keunikan. Yang kadang-kadang ini penyakit baru lagi. Kalau kita dengar di televisi kemarin, di CNN, itu dokter tadinya masih muda, masih bisa nanya kiri kanan, senior. Sekarang semua udah kecapean, ditanya udah nggak jawab lagi. Wow. Baiklah Pak Dokter, ini kalau udah capek, daya tahan kita rendah, turun, imun kita nurun. Dokter juga udah kecapean semuanya. Bayangin ya, kita di rumah sakit kita, di rumah sakit UKI, kita kan menerima COVID. Iya. Karena kita pikir semua rumah sakit mestinya menolong, karena udah penuh nih. Iya. Nah waktu saya bawa saudara saya ke rumah sakit kita, itu pun di emergency isolasi udah penuh. Nah itu untung lah, karena mereka bilang, tahu di isolasi dulu ya saudaranya. Saya bilang, ya boleh. Kenapa? Besok ada 7 yang akan keluar. Begitu besoknya saya datang, keluarga saya yang masuk, saya tanya, wah kosong udah sekarang. Siapa bilang kosong? 7 keluar, 7 masuk. Yang ngantri banyak katanya. Ya ampun. Nah Pak Dokter, ini kalau di luar rumah oke lah, kita bisa sudah banyak protokolnya. Tapi kalau dalam rumah sendiri gimana Pak Dokter dengan keluarga masing-masing? Pokoknya kalau begitu udah mulai panas, ada gangguan di tenggorokan, gatal-gatal, apalagi rada mulai sesak, apalagi tambah dengan nafsu makan udah nggak enak, itu segera deh. Walaupun itu bisa saja penyakit yang lain ya. Nomor 1 itu dulu harus. Jadi kalau tapi di luar, kalau orangnya senang, ketawa, ngomongnya nyambung, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mulai ada gejala-gejala yang nggak sehat, tapi orang tua yang paling banyak kenal, juga anak juga kena. Kalau kita ngomong sama dia ngantuk, nah, cek dulu nih. Memang sekarang maka itu bagusnya sih ya, tapi ya repot juga ya. Kalau ada alat oximeter, harganya sekitar ya ada yang 100.000, ada yang kurang. Oximeter. Itu tinggal ditaruh di jari, di telunjuk, langsung ketahuan tensi, nadi, sama saturasi oksigen dari paru-paru. Kondisi begini kan sekolah-sekolah diliburkan, jadi kita hanya online. Maka itu jangan sampai kegemuk, makan tuh jangan
Maaf Over. ya, jangan nambah-nambah dulu deh. Sekarang secukupnya dulu makan. Memang itu perintah Tuhan kan, makanlah secukupnya. Iya. Yang iya. kedua, orang yang gula, tolong jaga badan gulanya. Hipertensi, itu sekarang kena loh semua. Kita merawat orang yang kayak begitu tuh serius sekali. Jadi tolong jaga kesehatan kita. Maksudnya roh, jiwa dan tubuh kita lah sehat. Perhatikan bahwa orang-orang juga bisa ketularan dari kita atau kita bisa ketularan dari mereka. Jadi kita Betul. sering jaga. Saat ini banyak orang yang takut makan di luar. Akhirnya makan di rumah, bikin menu sendiri. Mendadak banyak ahli gizi di rumah ini. Tolong Pak kasih saran supaya di rumah juga gizinya juga seimbang dan sehat. Bagaimana sih sebenarnya panduan untuk konsumsi sehat? Gimana Pak Dokter? Kalau imunnya mau baik, ya, Iya. kita mesti tahu musuhnya yang membuat imun kita rendah. Satu, nutrisi yang buruk. Iya. Kedua, polusi udara. Udara. Di situ ada radikal bebas. Ketiga, stres. Stres itu Pikiran. ketakutan, khawatir, itu menurunkan imun kita dengan serius. Hati gembira, obatnya manjur itu betul-betul pengaruhnya hebat. Tapi kalau kita takut, curiga, itu imun kita rendah sekali. Dan yang tidak kalah penting, kurang tidur. Berbahaya ya? Ini banyak di rumah nonton TV segala macam. Waduh, kalau kurang tidur, harus saya kasih tahu, imun kita itu atau sel-sel yang rusak diganti waktu tidur. Nah kalau kita kurang tidur, khususnya malam mesti tidur, sel kita nggak diganti-ganti, Iya. yang rusak tetap rusak, yang sehat makin banyak yang rusak. Ya turun. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita sudah punya penyakit kronis, hipertensi, diabetes, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis seperti asma, ya, Iya, iya. atau seperti emfisema, lebih berat lagi tuh, napas sudah susah, wah itu sih kena COVID sebentar udah pergi dia. Nah kalau makanan ya yang bagus tuh, yang nomor satu, coba makanan tuh hindari yang menurunkan daya tahan. Yaitu Misalnya? makanan yang digoreng atau berminyak. Ya, maka itu kalau di handphone saya tulis crab. Ya, Iya, iya, betul. crab. C-nya itu ya karbonat. Yaitu soda-soda. Itu sangat rendah pH-nya. pH itu kan potensial hidrogen. Iya. Jadi kalau pH rendah, ya, itu pasti otomatis ya, yang namanya pH rendah itu membuat sel dan tubuh jadi rusak dan mengalami penuaan dini. Kanker pun gampang bertumbuh kalau sel badan kita asam. Kedua, media yang baik untuk berkembangnya bakteri dan kuman. Yang ketiga, antibodi kita menurun, ya. Nah, apa aja yang bikin itu makanan minumannya? Kopi. Nah, itu bikin turun itu, ya. Apalagi tambah susu lagi, lebih menurun lagi nanti. Jadi harusnya Kopi baiknya gembira, apa nih? pakai soda gembira lagi, pakai soda, lebih lengkap. Lebih lengkap turunnya. Alkohol, ya, roti putih itu yang diproses. Daging, keju, pasta termasuk yang pH-nya acid, ya. Jadi memang yang kita makan ya kurang baik, ya. Kalau mau ikan laut itu bakat ya, itunya bagus, namanya proteinnya. Nah anjuran saya selain memang yang gorengan dihindari, yang barusan juga saya sebut tadi minuman-minuman yang nggak sehat, ya. Tapi yang banyak kan diminum itu bikin asam. Aduh kalau saya nerangin tentang pengaruh kafein itu banyak sekali, nggak cukup waktunya. Iya. Nah, tapi coba banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau nasi, misalkan nasi merah yang kapsulnya tuh, yang masih ada, masih sehat gitu.
teh kalau boleh teh hijau, ya. Rumput laut juga hebat sekali itu, orang Jepang tuh paling seneng. Itu bukan saya protein tinggi tapi sangat sehat. Iya. Jadi itulah minuman yang tadi saya bilang, alkohol, soda itu dihindari masa-masa COVID ini. Terus gorengan, makanan yang sudah diproses, atau makanan yang dari terigu yang diproses lagi jadi roti putih, rasanya macam-macam kue itu hindari, ya, maupun gula buatan atau segala macam ya gorengan tadi saya bilang. Iya. Baik Pak Dokter, nih Pak Dokter ini ada saya teringat ada quote dari Khalil Gibran, sangat terkenal ini ya. Kata beliau, hidup tanpa kebebasan seperti tubuh tanpa roh. Nah, sebagian orang mengkaitkan ini dengan pola makan. Bahkan ada juga yang kaitkan dengan pendekatan bahwa yang masuk di mulut itu no problem, yang keluar itu yang problem. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini, Pak? Jadi begini, memang semua makanan ya bagus, tapi kan nggak semuanya berguna. Oh iya, itu dia ya. Makanan itu jangan lihat enaknya, gizinya dong. Ya. Iya. Malah ada makanan yang bikin kita jadi sakit, ya. Ya, makanan yang sudah diawetkan itu bukan makanan yang normal lagi, yang bisa bertahan 2 tahun. Waduh, di mana zat gizi dan vitamin yang bisa bertumbuh gitu lama, bertahan gitu lama. Mulai hari ini makanlah makanan yang hidup. Karena di makanan hidup ada zat kehidupan yang kita perlukan. Amin. Kenapa air susu ibu lebih sehat dari air sapi? Karena di air susu ibu itu kan makanannya steril kan, bersih. Iya. Ya, di susu sapi kan mesti dimasak lagi, ini lagi. Yang kedua apa coba? Bukan saja bersih, steril, dia juga gizinya tinggi. Iya. Karena dalam susu ibu ada antibodi. Dan juga ada hormon untuk enzim untuk membangun sel otak. Iya. Jadi kayak gitu-gitu tuh mesti tahu. Memang susu sapi hanya untuk sapi. Tapi susu ibu ya untuk manusia. Susu binatang manapun diminum. Padahal memang susu itu kalau kita makan udah gede, itu makanan atau minuman yang paling sukar diproses. Karena kena asam dia jadi kasein. Sukar diproses. Malah ada intoleransi laktosa. Malah mencet-mencet pun makan itu. Iya. Jadi ya, coba deh makan yang hidup, yang normal, yang semakin banyak raw food, yang mentah itu bagus. Orang Sunda tuh terkenal dengan makan lalap. Iya, itu sehat ya. Makanan semua jarang digoreng, dipepes. Lihat aja muka orang Sunda dengan orang-orang yang suka makan lemak, apalagi pakai darah dicampur, mukanya beda. Iya. Ya. Maka itu makanan itu juga bikin bukan sehat, juga mukanya jadi licin, kulitnya jadi bagus, bersih ya, nggak berjerawatan, nggak benjol-benjol ya, karena lemak kebanyakan gitu. Nah, Pak Dokter, ini di dalam masyarakat kita, bahkan di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing kan ada macam-macam generasi, macam-macam klasifikasi generasi. Ada yang generasi yang mature sudah sangat senior, ada baby boomer, ada gen X, gen Y, sekarang milenial. Masing-masing kan punya pola makan, punya kesukaan, beda-beda ini Pak. Bagaimana saran Pak Dokter supaya di keluarga masing-masing tidak ribut soal begini, terutama supaya memang kita mengarah ke makanan yang sehat aja lah. Ya, saya menganjurkan supaya pemerintah mesti berani memberikan contoh makanan yang sehat. Iya. Dulu Jepang itu makan nasi putih itu mendekati 150 kilo per orang per tahun. Dengan berat kurang lebih 60 kilo. Sekarang mereka makan nasi cuma 60 kilo per tahun. Indonesia masih berapa? 130 kilo. Jadi kita ini kebanyakan makan nasi putih. Kebanyakan. Filipina, Singapura, Taiwan itu dikit-dikit makan nasi putihnya. Indonesia masih 2 kali lipat kalau makan nasi putih karena nggak diajarin.
Maka itu Indonesia gula diabetes paling tinggi ketiga di dunia. Seperti di Perancis, anak-anak kecil itu sudah diatur makanannya harus organik kalau ke sekolah. Dicek. Dulu di California banyak tawuran. Lalu waktu Arnold Schwarzenegger menjadi gubernur di California, dia bilang makanan yang begini-begini hilangkan. Soda, makan makanan yang nggak bagus, diganti makan sehat. Tawurannya menurun. Jepang, orang itu udah diajar makan mesti secukupnya. Maka itu obesitas paling rendah di dunia ada di Jepang. Dan karena pola makan yang sehat yang diajarkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, maka biaya pengobatan kesehatan di Jepang rendah sekali. Iya. Sementara di Indonesia, BPJS uangnya habis oleh karena orang-orang berpenyakitan. Ini harusnya orang, maka itu saya lagi bikin gerakan sekarang membangunkan atau membangkitkan raksasa tidur. Siapa raksasa tidur? Orang-orang tua yang nggak tahu dia punya destiny, dia punya tujuan hidup. Dia pikir udah tua, udah pensiun, ya udah happy tunggu mati. Padahal Tuhan katakan kita harus mengerjakan yang Tuhan mau, baru kita boleh mati dengan damai. Amin. Maka itu yang mati tugasnya belum selesai, Tuhan bilang bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi marilah kita menyadari hidup ini bukan sekedar asal hidup. Hidup punya tujuan yang harus kita sampaikan. Sehingga di Jepang sekarang orang yang berumur 90 tahun ke atas karena saking sehatnya pola makannya, hidupnya segala macam, 2 juta orang yang umurnya 90 tahun ke atas. Iya. Yang berumur 100 tahun ke atas 69.000 orang. Banyak sekali. 600, hampir 70.000. Marilah kita ajarkan seluruh generasi ini supaya mereka tahu makanan sehat yang bisa bikin mereka produktif, sehat sampai akhir hidup mereka sehat. Saya punya moto, jangan mati karena sakit, karena Tuhan mau kita sehat. Jangan mati karena celaka, karena rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jangan mati karena putus asa dan bunuh diri. Matilah karena tugas kita sudah selesai. Amin. Iya Pak Dokter, ini bincang-bincang dengan Pak Dokter ini inspiratif sekali dan bisa panjang ya. Tapi karena Betul. waktu juga. Nah Pak Dokter, ini yang terakhir. Silakan sampaikan inspiratif closing statement buat Sobat Maestro dimanapun berada. Ya, 1, untuk sehat, makanlah secukupnya dan makanlah makanan yang bervariatif. Jangan yang itu lagi, itu lagi. Iya. Kalau boleh, makan satu hari 7 warna sayur dan 5 warna buah, ganti-gantian artinya gitu. Karena di tiap warna itu ada antioksidan yang beda-beda. Yang kedua, makan yang secukupnya. Berikut, minum yang cukup. Apalagi sama COVID, minumlah air hangat. Minum air hangat pagi-pagi, badan tuh keringat, kerongkongan tuh hangat. Hindari air es. Yang berikutnya lagi, olahraga secukupnya, meningkatkan daya tahan olahraga. Setidaknya 3 kali seminggu. Olahraga seminggu sekali nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya. 3 kali seminggu. Yang berikutnya adalah tidur jangan di atas jam 11. Supaya kita tidur nyenyak, sehat. Tidur tuh bukannya asal tidur mesti nyenyak, deep sleep. Nanti kita bangun lagi dengan sehat, bekerja dengan aktif, ya. Jadi itulah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, hati gembira, jangan banyak musuh, ampuni, jangan target kegedean, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Maka hidup kita akan tenang, berdamai dengan semua orang, ampuni semua orang. Maka kita akan panjang umur dalam keadaan sehat dan efektif, hidupnya berguna bagi Tuhan dan juga bagi masyarakat bangsa negara.
Amin. Terima kasih. Pak Ruyandi, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Ya. sudah bergabung, sudah bisa sharing information, sharing kebaikan di acara ini. Ya, makasih Pak Ronald. Pak Ruyandi, sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya, baik, sama-sama. Sukses selalu Pak Ronald. God bless. Amin, amin. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Dr. Ruyandi Hutesoit. Semoga 25 menit ini memberi inspirasi kemajuan, memberi inspirasi kebaikan dan bermakna serta berguna bagi pendengar maestro sekalian. Selamat membangun budaya hidup sehat di keluarga masing-masing, di lingkungan kerja masing-masing. Selamat dan sukses untuk Sobat Maestro dimanapun berada. Saya Ronald Kumowal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.